Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil yang kita dengar kemarin, Maria dipuji karena duduk tenang dan mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita mendengarkan bagaimana para murid terinspirasi oleh Yesus sendiri, yang meski sangat sibuk melayani tetap meluangkan waktu untuk berdoa. Yesus sering pergi ke tempat sunyi, mencari keheningan, berjumpa dengan Bapanya. Dari teladan itu para murid pun berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Permintaan ini begitu indah dan sederhana. Para murid sadar bahwa berdoa bukan sekedar usaha manusia, melainkan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Itulah sebabnya doa sederhana, "Tuhan, ajarilah kami berdoa," sesungguhnya sudah merupakan doa yang dalam. Ia menunjukkan kerendahan hati kita bahwa tanpa Tuhan, kita tidak mampu berdoa dengan benar. Saudara-saudari, inilah tantangan kita di zaman ini. Kita hidup dalam dunia yang begitu sibuk, cepat, dan bising. Informasi datang tanpa henti, pekerjaan menuntut banyak waktu. Bahkan dalam keluarga pun kadang kita sulit menemukan keheningan. Akibatnya banyak orang merasa doa hanya sekedar rutinitas. Doa menjadi tergesa-gesa atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Padahal justru di tengah tantangan zaman ini, doa menjadi kebutuhan utama. Tanpa doa hati kita akan kosong, mudah gelisah, dan mudah goyah. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang dimulai dengan memandang Allah. "Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Baru kemudian kita membawa kebutuhan kita. "Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan." Ada pola di sini. Doa bukan dimulai dengan diri kita, melainkan dengan Allah. Dan ketika kita belajar menempatkan Allah terlebih dahulu, kebutuhan kita pun ditata dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudari, tantangan kita adalah bagaimana tetap menjadi umat pendoa di tengah dunia yang sibuk. Maka marilah kita belajar dari para murid, jangan takut untuk berkata dengan sederhana, "Tuhan, ajarilah aku berdoa." Mari kita luangkan waktu, meski hanya sebentar, untuk duduk diam di hadapan Tuhan, merenungkan sabdanya, dan membiarkan Roh Kudus berdoa dalam hati kita. Di zaman ketika orang muda larut dalam kesibukan, kita dipanggil untuk kembali menemukan kekuatan dalam doa. Karena doa bukan sekedar kata-kata, melainkan nafas jiwa, sumber damai, dan penuntun hidup kita. Semoga kita berani menjadikan doa bukan sebagai sisa waktu, melainkan sebagai pusat hidup, sehingga dalam setiap langkah kita sungguh dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda
padamu, angkat resahku. Mari kita menghayati